Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa. Sehingga tersempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Selanjutnya, selawat berbingkaikan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada pahlawan revolusi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah. Kini kita sekarang berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang saya hormati Bapak Saiful Bahri sebagai dosen pembimbing agama kelas saya, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dan yang saya cintai yang menonton video saya ini. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Asna Alaya dengan NIM 2101750, Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh, Prodi Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang pendidikan akhlak. Nah, mendengar kata akhlak, kita sering mendengarnya. Bahkan di dalam diri kita sendiri ada menanamkan sifat akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Di zaman globalisasi sekarang ini dan generasi milenial, tentunya pendidikan akhlak sangat penting diterapkan. Nah, saya akan lebih rinci menjelaskan tentang pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan sopan. Dengan kata lain, kata akhlak itu sering kita dengar dengan moral, susila, dan etika. Pendidikan akhlak itu penting karena di pendidikan akhlak itu kita dapat membentuk perilaku baik yang menumbuhkan nilai moral kepada manusia, yang mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Membentuk yang baik, membentuk akhlak yang mulia itu sangat penting, dimulai dari anak seusia dini. Karena dari usia segitulah kita harus memulai membentuk karakter atau akhlak yang mulia. Sehingga nanti ketika sudah dewasa, kita sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia, dengan bersikap sopan kepada teman seusia kita dan kepada orang yang lebih dewasa dari kita, bahkan anak yang lebih kecil dari kita. Nah, guru agama Islam juga mempunyai tugas yang amat sangat berat untuk harus membina pribadi anak, yang masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Pribadi anak memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan memiliki akhlak yang berbeda-beda sesuai dengan didikan dari rumahnya masing-masing. Guru agama juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan anak-anak didiknya dengan bersikap baik, tidak boleh berkata kasar, pengertian. Nah, guru agama juga harus pengertian kepada peserta didiknya, kesadaran dan kesabaran. Yang paling penting untuk menghadapi sikap anak didiknya yang bertingkah adalah kesabaran. Bagaimana guru agama menghadapi kesabaran, menghadapi tingkah anak tersebut? Seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Innama bu'istu liutamimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari hadis tersebut kita bisa melihat
Dalam agama kita, akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dan mengajak umat Islam untuk memiliki akhlak mulia. Bahkan, kita bisa melihat misi diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain itu juga, akhlak mulia juga dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Begitu juga akhlak manusia menjadi tolak ukur keimanan seseorang muslim. Nah, selanjutnya kawan-kawan, dengan kita berakhlak baik, maka kita akan dapat saling menghargai satu sama lain dan terciptanya ketentraman. Kita bisa saling menghargai dengan teman seusia kita tanpa saling ada penindasan, tanpa ada saling merendahkan. Dengan akhlak baik, suasana pun bisa tentram. Seperti kalau kita bicara dengan teman seusia kita, bicaranya dengan nada yang sopan. Teman-teman kita pasti akan merasa dihormati dan orang-orang di sekitar kita juga nyaman. Namun kawan-kawan, perlu diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan hanya sesekali tidak termasuk akhlak. Aristoteles menegaskan bahwa wujud tindakan yang baik adalah membentuk akhlak, tetapnya memunculkan berbagai tindakan baik berturut-turut. Berbeda dengan akhlak buruk, negative thinking kepada orang lain, itu hanya menunjukkan bahwa ia hidup dalam kegelisahan, bahwa ia hidup dalam kesusahan. Ia ingin bahagia seperti orang-orang lain, tetapi ia tidak bisa. Ia susah melihat orang senang. Nah, sikap itu jelas menggambarkan tentang bagaimana pegangan kehidupannya dan apa yang ia yakini. Ada beberapa metode untuk menanamkan perilaku akhlak, khususnya bagi peserta didik. Yang pertama, metode keteladanan. Menurut Syahidin, metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Nah, seorang guru memaparkan atau membicarakan sesuatu dengan nada yang sopan, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang sabar, tidak boleh membentak-bentak peserta didiknya. Kemudian, metode pembiasaan. Menurut Ahmad Tafsir, metode pembiasaan yaitu metode pembelajaran kepada peserta didik dengan dikerjakan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, seorang guru berbuat perilaku yang baik. Perilaku yang baik tersebut harus selalu diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya, selalu diulang-ulang. Nah, selanjutnya metode memberi nasihat. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak, maka kata-kata yang bagus hendaknya selalu diperdengarkan kepada mereka. Selanjutnya, metode cerita dongeng. Metode cerita ini metode pembelajaran dengan cara komunikasi yang bersifat universal dan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak. Nah, menceritakan tentang akhlak dengan cara menggambarkan akhlak mulia dan harus diterapkan dalam dirinya dengan cara menceritakannya, menggambarkan apakah itu bentuk anime, kartun, yang intinya anak peserta didik tersebut harus senang. Selanjutnya, metode perhatian. Nah, metode ini metode yang disertai dengan pengawasan, artinya dengan cara mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah dan moral, mengawasinya dalam mempersiapkannya secara psikis, serta senantiasa menanyakan secara terus-menerus tentang keadaannya baik dari jasmani maupun rohani. Nah kawan-kawan, dari semua pembahasan yang telah dibahas tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan, akhlak itu sangat penting. Akhlak itu sangat penting kita terapkan dalam diri kita sejak dini. Akhlak mulia itu sangat berguna bagi kita. Sebaik apapun kita, secantik apapun kita, sepandai apapun kita, kalau akhlak kita akhlak tercela, sama aja kita sama-sama tidak bermoral. Bahkan kita bisa lihat,
kita kembali lagi kepada hadis Rasulullah. Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu sangat penting. Akhlak itu kunci dan tiket untuk masuk surga. Barang siapa yang belum memiliki akhlak mulia, ayo cepat memiliki akhlak mulia. Ayo kita berubah, ayo kita bersikap baik kepada semua orang, kepada orang yang sekitar kita, kepada orang, bahkan kepada musuh kita pun kita harus bersikap baik, harus berakhlak mulia. Karena keburukan tidak seharusnya dibalas dengan keburukan. Siapa yang sudah menindas kita, ayo kita balas dengan kebaikan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, mohon ditambahkan. Yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.